Kalau lo memang sayang sama Indonesia, Ya. maka masa depan Indonesia ada di tangan lo. Ngomong-ngomong nih, tadi aku masih kebayang sosok peran orang tua yang memang luar biasa, baik itu dari ibu, ayah dan juga dari eyang. Nah, tapi ada nggak sih mungkin ada wejangan atau kata-kata atau kalimat yang terus terngiang-ngiang dari orang tua yang sampai saat ini tuh seorang Melanie selalu mengingatnya? Ada nggak? Kalau dari bokap, disiplin dan tanggung jawab. Tanggung jawab, tanggung jawab, tanggung jawab. Itu sih kalau bokap ya. Itu ya. Itu sih, dia kalau ngomong tanggung jawab tuh Harus dicecer. Lo punya benar-benar. utang 100 perak. Nah. Kalau emang lo pernah bilang mau balikin, Harus. kecuali kok nggak punya duit bilang Ya, gitu. Gue nggak mau balikin pak gitu. Tanggung jawab itu dicecer. Itu harus ya. Kalau dari nyokap ya jangan lupa berdoa ya. Ibu-ibu kan Lebih ke religius iya ya, ya setiap hari. kan. Kalau eyang, kalimat terakhir yang dia ucapin ke gue sebelum dia waktu itu ditidurkan ya, sebelum dia meninggal. Eyang itu sempat ngomong, Melanie, jangan pernah berhenti memberontak, teruslah memberontak untuk Indonesia. Karena perempuan itu sekarang hebat. Hebat. Perempuan itu akan terus didengar sampai kapanpun. Karena perempuan itu lebih hebat dari lelaki, kita bisa multitasking, bisa apa. Dan Eyang tuh ngomong teruslah memberontak Indonesia, jangan pernah berhenti menjadi pemberontak. Berarti yang dilakukan seorang Melanie Subono hari ini adalah wejangan eyang yang direalisasikan terus ya. Dengan bertanggung jawab Dengan ya. bertanggung jawab, diiringi dengan nasihat-nasihat orang tua, terutama bokap yang memang ini G-Friends, ini benar banget sih. Tadi aku terkesan banget sama kata-katanya Kak Melanie yang bahwa mengenai hutang yang memang saat ini orang banyak yang menyepelekan, iya ntar gue tanggung jawab, iya nanti, iya ntar lah. Loh, gitu gue kalau kan. mau ngapa-ngapain antar keluarga itu bikin tertulis. Gue sama adik gue mau ngapain bikin tertulis. Seserius itu Iya, ya. karena kalau enggak kan betapa banyaknya adik kakak aja sekarang berantem sampai bunuh-bunuhan gara-gara apa gitu. Gara-gara hal-hal Iya kan? sepele Jadi yang nggak komit. apa yang lo ucapin, lo komit. Harus komit. Pada saat ternyata, oh gue nggak bisa nih menuhin komitmen ini, datengin ngaku, sorry bos, gue ternyata nggak bisa begini, tapi hadepin. Harus hadapin, jangan cuman hanya di mulut aja tapi harus realisasikan dalam tindakan. Nah, berkaitan dengan sekarang Indonesia nih isunya semakin mungkin bisa dikatakan dalam tanda kutip campur aduk, adalah setiap hari isu yang hadir, lalu kasus-kasus yang nggak kelar-kelar atau mungkin yang tiba-tiba menguap begitu aja. Nah, cuman seorang Melanie Subono mungkin ada harapan dan juga bayangan untuk Indonesia ke depannya bisa disampaikan nih ke G-Friends? Capek gue langsung. Capek langsung, aduh harus ngomong mana banyak banget kayaknya gitu ya. Gini, gue sekarang untuk menyelamatkan bangsa itu, selamatkanlah generasi mudanya. Gue sama yang tua-tua sih udah ya kalau ada waktu luang aja deh gue males ngurusnya gitu kalau enggak ya. Udah gitu. kebentuk susah lagi. Udah kebentuk udah jadi batu. Ya. Benar dikit banget. lagi jadi fosil. Udah kita ngurus yang. Tapi Generasi gini, muda. Kalau lo memang sayang sama Indonesia, maka masa depan Indonesia ada di tangan lo. Kalau enggak, kalau lo nggak mau nih sekarang lo nggak mau perbaiki Indonesia, it's okay, nggak apa-apa. Tapi jangan ngomong kalau Indonesia yang hancur. Sama kayak misalnya kita ngomong batik atau apa gitu. Orang nanya, Mel, lo kok nggak marah sih batik diambil sama orang lain? Ya ambil aja, gue bilang gitu. Emang lo pakai tiap hari? Nah, lo juga nggak ini juga gitu. Jadi, you know, kalau lo mau lihat Indonesia nanti bukan tinggal di museum atau buku sejarah, ya sayangilah sekarang. Sayangi gitu. ya. Dan sayangi itu nggak harus selalu turun ke jalan atau jadi aktivis atau apapun. Dari hal kecil di rumah lo aja gitu. Bener banget. Dan itu tanah lo kok. Iya. Tapi tentunya nih ya, aku setuju juga sama Kak Melanie bahwa kalau ketika lo nggak mau berperan turut serta punya andil gitu ya untuk mewujudkan Indonesia yang sesuai dengan harapan lo, ya minimal lo jangan rusak gitu loh. Jangan rusak nama baik Indonesia, lo juga harus bisa ngejaga atau kalau bisa jangan cuma bisanya protes tapi yang tadi Kak Melanie bilang, protes batik diambil negara lain tapi dirinya aja mungkin nggak pernah pakai batik gitu. Ya kan. Mungkin protes juga lagu kita, lagu daerah kita ada yang diklaim tapi kita juga jarang. Enggak lo mah lagunya gitu kan, ngapain nggak pernah tahu, oh itu gitu. lagu Indonesia. Nah jadi harus
eksplor terus wawasan dan juga harus direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tepuk tangan dong sekali lagi buat Melanie Subono. Keren banget. Juga, tapi tentunya kita mau ada games, boleh ya? Biar lebih cair, biar lebih slow. Kita minum dulu kali ya. Silakan Kak Melanie, ayo Kak Melanie. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan susah-susah. Nggak pinter gua. Tapi tentunya nih Kak Melanie ini gamesnya seru banget. Oke. Seru banget kalau seandainya bisa langsung teman-teman lihat jawaban-jawaban yang akan tercetus secara spontan dari lidahnya seorang Melanie Subono. Jadi aku akan bermain games namanya Jika Aku. Poinnya Jika Aku. Aku akan lanjutkan sebuah kalimat, nanti akan Kak Melanie sambung dengan apapun yang sejujur-jujurnya dari lubuk hati terdalam. Oh jangan sejujur-jujurnya, kasihan yang edit bener. Oke, siap ya Kak Melanie ya. Kita mulai G-Friends. Jika aku diberi kewenangan untuk membuat keputusan, maka aku akan membuat keputusan untuk untuk setiap peraturan yang ada harus berlaku standar tunggal. Wow, standar tunggal. Mungkin bisa dijelaskan lagi standar tunggal yang gimana? Orang itu kan suka nanya, apa sih Mel yang lo ributin selama ini? Nah, pokoknya semua diributin. Ya. Sebenarnya gue perjuangkan cuma satu, standar tunggal. Standar tunggal. Dalam arti kalau ada pejabat nabrak anak orang mati, nggak apa-apa boleh. Tapi besok kalau gue nabrak juga boleh ya. Jangan koruptor sekian T lolos, tapi besok ibu-ibu nyolong kentang karena lapar. Kena 5 tahun. Standar mana yang mau dipakai gitu aja. Betul banget. Gue cuma akan bikin satu peraturan. Siapapun lo, mau lo presiden, mau lo gembel, satu standar yang berlaku. Standar tunggal. Jadi jangan sampai hukum berlaku tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Next, kita punya pertanyaan kedua. Jika aku terlahir kembali, maka aku akan menjadi Melanie yang kayak gini lagi aja. Tetap jadi seorang Melanie. Minusnya. Gak ada. Pokoknya udah sangat bersyukur dan menerima diri dan pokoknya mau lahir berapa kali lagi tetap seorang Melanie Subono. Tuhan, lo lahir lagi jadi kodok ya. Jangan dong. Selanjutnya, jika aku diberi uang banyak, maka akan aku pergunakan untuk sekolah sih, gaji guru sama gaji inian kesehatan. Kayaknya sih. Sama pecat-pecatin yang udah di atas dulu gitu, tutup tuh gedung mundur itu, tutup pecat-pecatin. Gue mau beli 2 pulau nih. Pulau yang pertama gue cari yang berguna sama semua hewan tumbuhan, kayak Nabi Nuh dulu, tapi plus orang-orang yang berguna. Pulau sisanya gue isiin sisanya. Yang ini gue piara, yang ini gue nuklir kelar. Wah, luar kita mulai lagi dari nol. Jadi kita mulai dan bibit-bibit unggul, bibit-bibit terbaik aja yang kita bina ya kan. Yang ibarat toksik-toksik buang aja langsung. Oke, lanjut. Jika orang lain mengenalku lebih dalam, ada 3 hal terbaik dari diriku. Kalau aku adalah orang yang berguna, mencoba untuk berguna. Gue nggak tahu berguna apa enggak ya. Pasti. Mencoba untuk berguna, ngomong apa adanya. Nggak peduli lu suka mau gue apa enggak. Jangan repot. Nggak mau repot, nggak mau ambil pusing, pokoknya tetap berguna poinnya. Next, jika ada 3 hal kekurangan dariku yang orang lain belum tahu selama ini. Kalau aku itu orangnya yang ini receh banget sih. Gue tuh nggak bisa naik sepeda. Gue takut banget sama ayam dan gue nggak bisa ngeliat sedotan bengkok. Itu kan tolol banget ya, nggak ada hubungannya gitu. Itu gimana sedotan bengkok? Untung hari ini kru tidak menyediakan sedotan di sini karena gue takutnya sedotannya gue bengkok-bengkokin dan akhirnya sama Melanie Subono risih ngelihatnya ya kan. Gue tuh nggak bisa naik sepeda. Kenapa? Tapi naik motor bisa. I don't know kenapa. Gue nggak bagus balance. Ngerti nggak sih? Begitu gue udah mesti mulai genjot itu kan lebih PR di sepeda daripada motor. Betul. Kan. Udah lah nyungsrep gue seadanya. Gue takut banget sama ayam hidup. Gak tau kenapa gue. Ribut aja yuk. Mendingan gitu. Itu berarti kedua. Ngeliat ayam. Tapi makan ayam gimana kalau makan ayam? Gue vegan murni. Oh benar-benar. Gue tidak ngambil apapun dari hewan. Wow. Terus yang ketiga gue sedotan bengkok nggak tahu. Tapi gue saking rungsingnya. Gue bisa kalau misalnya lagi duduk di I don't know, kafe atau apa gitu ya. Sampai yang meja, kalau gue udah OCD-nya kumat gitu, meja orang yang gue nggak kenal juga bisa gue lurus-lurusin gitu sedotan. Astaga. Perlu nggak bisa lihat sedotan. Jadi gini, justru gue harus sedotan lurus harus gue bengkokin, ngerti nggak? Gue tarik ulirnya itu. Terus gue bengkokin. Karena dalam benak gue ngapain lo bikin uliran kalau cuman tegakin doang, ganggu. Jadi sayang mubazir ya. Jadi gue kerjanya bisa ke meja-meja orang, gue tarik, gue bengkokin. Tarik dulu lurus, bengkokin, tarik. Mungkin nanti G-Friends akan melihat di mana tempat Melanie akan makan. Mungkin ketemu. Mohon maaf ya kalau jangan heran kalau dibengkokin sedotannya sama Melanie ya. Lanjut nih Kak Melanie. Selanjutnya nih, jika mendapat masalah besar yang membuat diriku stres, maka aku akan
gue akan menghadap botol orang tua dulu. Gue akan bersyukur, makasih dikasih masalah. Gue ngobrol, biasanya gue akan menyendiri sih, gue akan berenang atau do things that I like sih, ngopi, baca buku, gitu. Pokoknya benar-benar sama hewan. Menghindar dulu dari orang-orang gitu ya, lebih untuk diri sendiri, mungkin mau introspeksi diri atau gimana seperti itu ya. Wow, luar biasa. Tapi ini satu lagi boleh dong games kita yang terakhir ini pertanyaannya, jika aku mendapat kesempatan hidup satu kali lagi, maka aku akan melakukan hal yang sama yang gue lakuin setiap hari. Tetap luar biasa. Sosok yang selalu bersyukur. Pokoknya nggak neko-neko, nggak terlalu expect yang harusnya gini. Pokoknya udah, ini gue yang sekarang, ini Melanie yang sekarang, dan gue nerima. Kalau lo nggak mau, lo ngeraguin Tuhan tahu. Nah, iya nggak sih? Wow. Tuhan udah ngasih lo kayak begitu, ya udah gitu. Ini sosok agamisnya keluar nih ya. Luar biasa loh. Wah, ini tentunya menarik banget hari ini. Jadi untuk G-Friends, kalau ketika lo mungkin kelihatan tampilan luarnya lo sosok yang cuek, atau lo orang yang bisa dikatakan tadi kata Mbak Melanie brutal atau bagaimana, frontal, tapi kalau lo tetap keep di track yang benar, ya lo nggak akan ngelanggar ataupun ngelakuin hal-hal yang dilarang. Konsisten ya, aja melakuin konsisten. Dan dengan bertanggung jawab. Ya, tapi ini ngomong-ngomong sebelum kita berpisah, G-Friends, mungkin kita akan dengarkan closing statement dari seorang Melanie Subono. Silakan. Dalam apapun yang lo lakukan, gue punya hashtag dari dulu. Jangan mati sebelum berguna. Masalahnya, bisa nih habis gue ngomong gini mati. Astaga. Bisa dong. Jangan dulu dong. Kita nggak tahu. Iya benar. Kita bukan pasti. Tapi tentunya tadi seorang Melanie sampaikan bahwa terus jadikan diri lo berguna sesuai dengan porsinya ya. Apakah itu remaja, ya berguna di kalangan remaja, dewasa, ataupun impactnya kalau bisa sampai ke tataran yang lebih luas itu lebih bagus. Justru sebenarnya lebih baik ngeliat sekitar. Gue banyak banget kenal aktivis yang teriak di jalan. Mau jangan meneriakkan, giliran tetangga lo ribut di sebelah, pukul-pukulan lo, aduh kok nggak enak. Nggak gitu jauh, nggak usah kejauhan gitu. Urus sekitar lo aja dulu sedikit. Pokoknya inner circle-nya, semuanya sekelilingnya, jangan sampai apa yang diomongin sama apa yang kita lakuin itu berbeda. Itu luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk Melanie Subono. Terima kasih banyak Kak Melanie Subono udah bersedia hadir di studio hari ini. Semoga sehat selalu, karirnya juga semakin melejit dan pastinya jangan pernah capek dan lelah untuk terus bersuara. Karena itu sangat berpengaruh banget untuk kita semua. Next, untuk G-Friends jangan lupa subscribe, like dan juga komen di channel G24. Pastinya kita bakal terus hadirkan tokoh-tokoh inspiratif lainnya. Saya Zara Salimah pamit undur diri. Sampai jumpa G-Friends di G-Talk selanjutnya. Bye-bye. Ikuti program Camera, catatan Menko Airlangga.